Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuat filter kanister DIY lagi. Tapi kali ini agak berbeda karena filter kanister ini akan transparan, jadi bagian filternya itu akan terlihat dari luar. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai dari bahan-bahannya ya. Ya, jadi yang pertama itu untuk bagian transparannya itu ini saya menggunakan bekas lampu emergensi ya, yang seperti di gambar ini. Jadi saya ambil bagian tengahnya. Nah, terus untuk bagian atasnya saya sambung ke pipa yang sudah dibakar. Nah, ini bagian atasnya pakai clean out. Jadi CO yang tutup buat septic tank itu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini bagian bawahnya saya udah bakar juga, jadi disesuaikan ke pipa beningnya itu. Nah, bagian bawahnya pakai dop 4 inch. Nah, terus ini ada pipa setengah inch. Dan untuk pompanya sendiri saya menggunakan pompa yang ukuran kecil ya. Jadi tipenya itu Armada SP 1200A yang 15 watt. Nah, untuk sambungannya saya menggunakan selang ini. Jadi ini buat nyambungin pompa ke lubang outputnya. Nah, untuk bahan-bahan yang lainnya yang lebih detailnya saya akan tulis di link deskripsi ya. Silakan untuk dicek. Nah, untuk tahap berikutnya kita langsung aja. Nah, untuk tahap yang pertama ini kita akan menyatukan pipa bening ini karena ini terdiri dari dua bagian ya, sisi kanan dan kiri. Nah, kita satukan dengan lem Korea, kemudian kita lapisi bagian sela-selanya itu dengan silen. Nah, supaya rapi kita lapisi dulu bagian sisi-sisinya dengan lem kertas supaya nanti pas silennya itu jadi lurus ya, rapi. Nah, kita lapisi dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita melapisinya bagian sambungan-sambungannya aja. Jadi ini ada dua sambungannya, belah kanan dan sebelah kiri. Nah, kemudian kita satukan dengan lem Korea ya, supaya kuat. Nah, setelah lem Koreanya kering, kita lapisi lagi sisi kanan dan kirinya itu dengan silen supaya mencegah kebocoran ya. Caranya seperti ini. Nah, setelah udah kalian lapisi, sekarang kita langsung cabut bagian selasi kertasnya ini. Diusahakan kalian mencabut ini sebelum silennya itu kering ya. Soalnya kalau kalian mencabut selasi kertas ini pas silennya udah kering, nanti bakalan susah. Kalau udah kering nanti bagian tengahnya itu ikut ke bawah. Jadi ini saya mencabutnya pas udah diratain, saya langsung cabut. Itu ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sambungannya sudah tertutup. Nah, karena saya menggunakan silen yang warna bening, jadi sambungannya terlihat bersih dan menyatu. Nah, selanjutnya kita buat
tanda ya pada pipa yang untuk bagian bawah ini. Nah, kemudian kita bor menggunakan mata 1/2 inch kalau nggak salah. Ini dengan mata hole saw ya, jadi untuk melubangi. Jadi ini itu untuk lubang inputnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan sambungan drat tadi dengan pipa L. Kita siapkan alat-alatnya, kita masukkan dulu ini karet o-ringnya. Ini di bagian dalam ya. Kemudian kita kasih seal tip di bagian dratnya supaya mencegah kebocoran di sela-sela kecilnya. Ya, kita kencangkan, usahakan mengarah ke atas ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk pipa atasnya ini kita masukkan dulu clean outnya, kita lem ya dengan menggunakan lem PVC. Nah, pipa atasnya ini udah saya angetin atau bakar sebelumnya, jadi si ukurannya ini masuk ya sesuai ukuran clean outnya itu. Jadi saya angetin di kompor gas biar lentur, kemudian saya masukin ya, kalian tahulah caranya ya. Jadi gimana caranya si clean out ini masuk ke pipa 4 inch ini. Nah, lalu ratakan yang bagian dalamnya si lemnya itu ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan tutup clean out ini, kemudian mur drat ini. Jadi kita akan buat tanda sesuai ukuran mur drat yang ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini itu untuk lubang outputnya. Jadi pompa itu nanti nyambungnya ke sana. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita amplas dulu ya biar rapi. Kemudian kita pasangkan moderatnya itu. Kita kasih karet dulu. Nah, kemudian pasang murnya, kencangkan. Nah, jadi si pompa itu akan tersambung ke mudrat ini. Ini untuk lubang output ya. Nah, lalu kita siapkan ini namanya gland kabel ya, ukuran PG7, jadi ukuran yang paling kecil kalau nggak salah. Kita buat tanda. Terus ini keran aerator, jadi keran untuk udara itu kita buat lagi tandanya juga. Nah, kemudian kita siapkan mata bor yang sesuai dengan ukurannya itu. Kemudian kita lubangi. Nah, kemudian kita pasangkan gland kabel dan keran aeratornya ini, keran udara.
Kalau glen kabel ini untuk kabel pompanya itu. Kalian nanti bisa tambahin lem Korea dan silen supaya nggak bocor. Nah, untuk bagian mudratnya ini saya gak jadi menggunakan karet, jadi saya menggunakan silen aja untuk mencegah kebocorannya. Selain jadi lebih rapi, juga terlihat lebih bersih aja sih. Itu opsional sih, kalian kalau lebih suka pakai karet ya gak apa-apa pakai karet. Kalau saya menggunakan silen agar kesannya terlihat rata, dan kalau silen itu kan jadi masuk ke sela-selanya itu, jadi mencegah kebocorannya lebih efektif menurut saya. Nah, untuk pipa bagian bawahnya ini kita pasangkan dopnya ya. Kita kasih lem pipa dulu. Kemudian kita pasangkan dop 4 inch itu ke bagian bawahnya. Nah, untuk pipa bagian bawah ini kita sambungkan ke bagian bawah pipa bening itu. Kita kasih lem dulu sampai merata. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh bagian bawahnya. Nah, lalu kita akan pasang untuk pipa bagian atasnya. Kita kasih lem dulu juga. Kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan pipa setengah inch tadi yang udah dipotong-potong dan udah dibakar, disesuaikan. Nah, kenapa saya bakar? Soalnya saya menggunakan pipa bening ini. Kalau kalian mau langsung pakai pipa setengah inch aja gak apa-apa. Jadi ini kebetulan saya punya pipa
bening, jadi saya pakai pipa bening ini. Nah, karena ukurannya lebih kecil dari pipa setengah inch, jadi saya bakar pada bagian ujungnya disesuaikan supaya masuk ke pipa setengah inch ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau menggunakan pipa setengah inch, kalian jadi gak usah bakaran, jadi langsung aja sambungin ke atas gitu. Ini mah opsional aja sih. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan pipa di bagian itu untuk penguat aja sih. Kemudian kita amplas dengan menggunakan paralon supaya hasilnya itu membulat, jadi sehingga pas untuk bagian ini. Nah, kemudian kita lem ya. Ini opsional sih penguat ini itu, jadi kalau nggak pakai juga sebenarnya kuat, cuman saya lebih suka pakai aja sih. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita pasang sambungan selang tadi. Jadi kita pakaiin dulu seal tip. Kita pasangin sambungan selang ini ke lubang input dan output. Ini ukurannya setengah inch ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, semuanya udah menempel ya. Nah, untuk tahap berikutnya mungkin saya akan mengecatnya, kemudian memasang pompa, dan kemudian ke tahap pengetesan. Nah, untuk tahap berikutnya saya akan upload di bagian 2 atau part 2. Link videonya ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa klik di pojok kanan atas, atau kalian bisa cek
channel saya untuk melihat video lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.